Wanita ini jatuh cinta kepada laki-laki miskin itu. Saat tengah malam, ia terbayang-bayang dengan kekasihnya itu hingga dia tak bisa tidur. Di sisi lain, laki-laki ini pun tak bisa tidur merindukan wanita pujaannya juga. Sehingga kerinduan itulah yang kemudian membawa laki-laki ini nekat malam-malam menyelinap datang menemui si kekasihnya. Wanita ini pun kaget ketika melihat laki-laki pujaannya berada di sana. Lalu si wanita pun segera mengajak kekasihnya masuk ke bilik itu agar tidak ada yang melihat mereka. Saat di dalam, wanita ini dengan perasaan takut menanyakan apa yang laki-laki itu lakukan di sana. Laki-laki itu lantas menjawab bahwa dia sangat merindukan kekasihnya ini, sehingga terjadilah sesuatu yang tak diharapkan di antara keduanya. Dan setelah itu laki-laki ini pun mengendap-endap hendak pulang, tapi tiba-tiba tangan pelayan ini memegang kakinya hingga dia tak bisa bergerak. Namun beruntungnya tak lama, tangan itu melepaskan kakinya, dan laki-laki itu pun berhasil pergi. Keesokan paginya, wanita ini merasa menyesal atas apa yang telah mereka lakukan semalam, sehingga dia pun menyendiri di pinggir kolam itu. Tak berserang lama, kedua saudaranya datang. Dia menanyakan apa yang dilakukannya di sana. Wanita ini tak menjawab, tapi dengan tak sengaja saudaranya ini menyentuh pundak si wanita sehingga tersingkaplah selendang itu. Saudaranya ini kaget setelah melihat ada tanda merah bekas gigitan ikan loha. Saudaranya lantas curiga dan mendesaknya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, beberapa hari kemudian, kedua insan ini kemudian bertemu kembali. Laki-laki ini memberinya bunga dan si wanita ini pun memberi cincin kepada kekasihnya. Hal itu ternyata diketahui oleh pelayan ini, dan saat malam-malam laki-laki ini nekat mendatangi wanita itu lagi. Naasnya kali ini kenakalan mereka tercium oleh saudaranya, lalu dilaporkanlah kepada sang ayah. Nah, di saat keduanya tengah bermesraan, datanglah si ayah dan penjaganya. Dia sangat marah dan kedua insan ini tentu memohon maaf atas kehilafan mereka. Si laki-laki itu pun dibawa pergi dari sana, sedang si ayah terus memarahi anaknya dan mengurungnya di dalam kamar. Lalu di sini terlihat si laki-laki ini diikat dan diberi hukuman cambuk. Mengetahui bahwa anaknya dihukum, ibu ini menangis memohon agar anaknya diampuni. Si ibu pun dibawa menemui anaknya. Dia menangis meraung-raung hingga pingsan. Bersamaan dengan itu, setelahnya si wanita ini mendatangi laki-laki itu dan mengungkapkan kekesalannya karena telah menolak cintanya. Di saat itu pula penjaga melihatnya, maka dia pun dilaporkan kepada si ayah. Ayah ini tentu marah besar dan semakin memberikan hukuman yang berat kepada si Udin ini. Nur yang tertekan batinnya akhirnya sakit-sakitan. Lalu saat malam hari dia menyelinap pergi menemui Udin. Mereka berjanji akan pergi dari sana. Wanita ini nekat membebaskan sang kekasih, lalu mereka pun kabur pergi jauh dari desa itu. Mengetahui bahwa putrinya kabur bersama laki-laki miskin itu, sang ayah sangat marah. Dan saat telah keluar dari desa itu, di tengah jalan keduanya dikejar oleh sekelompok orang. Wanita ini pun memberikan perhiasannya. Namun saat si wanita memberikan cincinnya, paman ini tampak mengamatinya. Lalu dia secara tiba-tiba tertawa. Ternyata laki-laki itu adalah paman si wanita ini. Maka dibawalah keduanya ke rumah si paman itu. Di sana mereka bertemu dengan si Bibi. Bibi menyambut dengan hangat. Keduanya pun dijamu dan dibiarkan untuk menetap bersama mereka. Nah, beberapa hari menetap di sana, sang paman mengajak mereka berkeliling-keliling pasar dan melihat berbagai persoalan hidup di masyarakat itu. Nur lalu mencoba berbicara dengan sang paman agar diberikan kesempatan kepada sang suami untuk mengelola desa itu. Tentu si paman menyetujuinya. Nah, selama menjadi pejabat desa, kedua pasangan ini selalu memberikan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi warganya. Bahkan kedua pasangan ini terkenal sangat dermawan. Beberapa tahun kemudian sukseslah kedua suami istri ini. Melihat kesuksesan keponakannya, mereka ini sangat bahagia. Namun sesuatu hal yang tak disangka, paman ini besoknya tiba-tiba mendadak jatuh sakit dan meninggal. Hal itu tentu membuat kesedihan mendalam bagi Nur. Setelah beberapa waktu berlalu, Nur ini tiba-tiba ngidam. Dia pun mual muntah dan tabib mengatakan bahwa dia hamil. Bertambahlah kebahagiaan kedua insan ini. Tapi sayangnya ternyata kebahagiaan itu mendatangkan kecemburuan dan kedengkian di hati pelayan ini. Dia pun berniat untuk merebut si Udin dari Nur. Meski dia sudah bersuami dan sedang hamil, wanita ini mencoba memfitnah suaminya telah melakukan kekerasan kepadanya. Di hadapan Udin, laki-laki ini bersumpah tak melakukannya. Maka dimintalah mereka ini untuk pulang. Tak berhasil dengan itu, wanita ini memberi obat tidur kepada suaminya, lalu memfitnah suaminya telah berselingkuh, sehingga dia pun berhasil berpisah dengan sang suami. Dengan berpisahnya dia bersama si suami, pelayan ini menjadi teman akrab dengan Nur. Nur yang baik tak menaruh curiga pada wanita itu dan terus menjadikannya pelayan di rumah itu. Yang tentu wanita ini pun semakin
iri saat melihat kebahagiaan di antara kedua pasangan itu. Hingga suatu hari saat mereka tengah duduk di pinggir danau, wanita ini sengaja beralasan ingin mengambil sesuatu. Tapi secara diam-diam dia pun melemparkan sarang semut ke Nor. Nah, Nor yang diserang oleh sekumpulan semut akhirnya jatuh ke danau. Beruntungnya suaminya lewat dan mendengar teriakan Nor meminta tolong. Mengetahui ada Udin, pria itu ini pun pura-pura menolong Nor. Wanita ini akhirnya pura-pura terjatuh untuk mendapatkan perhatian si Udin. Semua orang tampak panik dan Udin pun langsung membawanya ke kamar untuk diperiksa. Setelah tabib memeriksa kandungannya, tabib mengatakan bahwa kandungan wanita itu baik-baik saja. Lalu si wanita ini karena ingin cari sensasi, dia terus merengek agar diperhatikan oleh si Udin. Nah, karena kondisinya yang tidak apa-apa, semua orang pun pergi. Besoknya saat tengah makan siang, Nor yang baik menawarkan wanita itu untuk ikut makan bersama mereka. Tanpa rasa malu wanita itu menurut dan makan. Nah, saat Udin pergi berniaga, tiba-tiba seorang laki-laki tua datang. Nor menerimanya dengan baik, tapi wanita itu tak menyukainya. Lalu si laki-laki tua itu pun tetap diajak masuk oleh Nor ke rumahnya. Nor memberinya beberapa hadiah untuk laki-laki itu. Laki-laki tua itu pun berpesan bahwa sesuatu hal buruk akan terjadi dalam rumah tangga mereka. Nor sedikit gelisah, tapi dia tetap bersikap tenang. Tak lama dari situ, si laki-laki tua pun pamit membawa beberapa hadiah yang diberikan padanya. Nah, setelah Udin pulang kerja, wanita ini lagi-lagi cari perhatian. Dia pura-pura jatuh. Udin pun berniat membantunya. Wanita ini pun terus berusaha menggoda si Udin. Udin pun berupaya membawa wanita itu ke biliknya. Nah, beberapa hari kemudian, Nor dan si wanita tadi hendak melahirkan. Mereka melahirkan secara berbarengan. Nor melahirkan satu anak perempuan, sedang wanita tadi melahirkan dua anak kembar. Setelah anak-anak mereka tumbuh besar, anak-anak pelayan ini mengganggu si putri. Dengan terpaksa wanita ini memukuli anak-anaknya hingga menangis. Karena mendengar keributan, Nor mendatangi mereka lalu memarahi wanita itu karena telah berlaku kasar pada anak-anak. Dan di dalam bilik ini, kedua anak itu menyalahkan ibunya karena telah memukuli mereka. Dengan kesal, ibu itu mengatakan bahwa dia terpaksa. Hingga saat dia tengah sendiri di tepi jalan ini, Udin beserta rombongan pulang. Si wanita ini pun pura-pura sedih untuk mendapatkan perhatian Udin. Dia pura-pura sedih karena anak-anaknya telah mengganggu anaknya si Udin. Udin mengatakan tidak apa-apa, mereka hanya anak-anak. Setelah dari situ, malamnya Udin sangat merindukan ibunya. Dia kembali terbayang seluruh penderitaannya itu. Si wanita itu pun tanpa malu mendatangi Udin dan mencoba menggodanya dengan sangat berani. Beruntungnya Udin ini masih kuat iman. Dia menolak wanita itu dan pergi. Namun si wanita licik ini tentu tak kehabisan akal. Dia mendatangi dukun. Di sana dia meminta ilmu pelet untuk memikat hati si Udin. Dengan sejumlah bayaran yang ditawarkan oleh si wanita ini, tentu dukun ini pun mengikuti permintaannya si wanita itu. Wanita ini akhirnya mendapatkan ramuan pelet yang diinginkannya untuk memikat hati si Udin. Si dukun beberapa kali mengingatkan wanita itu untuk tidak melanggar persyaratan yang harus dia jaga. Nah, singkat cerita, pulanglah si wanita itu. Tadi rumah itu dia menyiapkan air minum. Air minum itu pun dia bubuhkan dengan ramuan pemikat dari si dukun. Dengan perlahan si wanita itu membawa air ini dan langsung memberikannya kepada si Udin. Udin tanpa ragu meminum minuman itu. Lalu seketika Udin pun kena guna-guna dan langsung melirik wanita itu. Saat tengah malam Udin jadi gelisah dan memikirkan si wanita itu. Seolah tahu jika Udin akan datang padanya, dia lalu meminta anak-anaknya untuk tidur di luar. Tak lama dari sana, Udin pun benar-benar datang padanya. Mereka pun tidur bersama. Nor yang tidur tiba-tiba bermimpi hendak dijahati oleh si wanita itu. Lalu dia pun terbangun dan mendapati suaminya masih terjaga. Nah, karena Udin ini telah terpikat dengan wanita itu, wanita ini jadi lebih agresif. Saat di meja makan, dia tak biasanya bersikap berani dan menyiapkan segala kebutuhan si Udin. Nor seketika curiga. Lebih lagi, Udin pun semakin hari terlihat cuek padanya. Udin yang sudah tergila-gila pada pelayan itu, setiap malam menghabiskan waktu bersama si pelayan, bahkan anak-anak ini pun ditelantarkan di luar demi berdua dengan si Udin. Karena pelet itu berhasil, wanita ini kembali datang ke dukun dan meminta ramuan lagi. Nah, ternyata ramuan itu diberikan kepada Nor dan anaknya, dengan tujuan agar Udin benci kepada keduanya. Benar saja, Udin benci kepada Nor dan anaknya itu. Dengan begitu, Udin pun kini semakin banyak menghabiskan waktu bersama si pelayan ini. Sampailah pada suatu malam, saat tengah bermesraan berdua, pintu itu sedikit terbuka hingga orang-orang melihat kelakuan Udin dan si wanita itu. Nor yang mengetahui itu merasa terpukul dan hancur hatinya. Terlebih lagi sejak kejadian itu, Udin dan wanita ini akhirnya memutuskan untuk menikah, sehingga disinilah Nor merasa semakin terpukul dan hancur. Nor dan anaknya dijadikan sebagai pembantu oleh istri kedua yang jahat itu. Dia memperlakukan keduanya dengan sangat tidak baik. Bahkan karena jahatnya si wanita itu, pelayan-pelayan di rumah itu akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja dari sana. Akibatnya Nor dan anaknya harus melayani mereka semua, dan jika tidak melayani mereka, maka keduanya akan disiksa.
Wanita ini dan anaknya jadi pembantu di rumah sendiri karena suami telah dipelet oleh istri kedua. Dan untuk mempertahankan kekuatan pelet itu, wanita ini kembali datang ke dukun untuk meminta ramuan pelet lagi. Saat Udin pulang, ramuan itu lagi-lagi diberikan kepadanya. Dan Udin pun kembali di bawah kendali si wanita jahat itu. Karena jahatnya wanita dan anak-anaknya ini, mereka selalu membuat fitnah dan menjahat-jahatkan Nor dan anaknya. Sehingga Udin yang dalam pengaruh ilmu hitam jadi ikutan jahat dan senantiasa menyiksa keduanya. Tipu daya muslihat istri kedua ini benar-benar menghancurkan kehidupan rumah tangga yang dulunya sangat bahagia. Pengaruh buruknya itu pun ikut merubah Udin menjadi laki-laki yang kasar, dan dia pun jadi kecanduan menghabiskan uang untuk berjudi. Akibat kecanduan judi, Udin ini jadi kehabisan uang dan banyak hutang. Nor dan anaknya pun disiksa sampai Nor ini pingsan karena sebuah pukulan. Paman Nor yang mengetahui itu jadi naik pitam, lalu mengusir Udin beserta istri kedua dan anak tirinya itu dari rumah itu. Sedang Nor dan anaknya dirawat di rumah sang paman. Mereka sangat kasihan melihat Nor yang disiksa dan diperlakukan tidak baik. Sedang di sisi lain, keluarga ini merasa kesal karena harus tinggal di rumah yang sederhana dan menjadi miskin. Tak rela jika Nor hidup bahagia, wanita ini membujuk suaminya agar menjemput Nor dan anaknya. Udin ini pun nurut, dan tanpa rasa berdosa dia membujuk Nor untuk ikut hidup bersamanya. Nor yang bodoh mau saja kembali dengan Udin ini, sehingga si paman tak bisa menghalanginya karena Nor benar-benar ingin bersama si suaminya itu. Dan setelah berada di gubuk derita itu, Nor dan anaknya pun jadi babu. Segala urusan semua diserahkan kepada keduanya, bahkan Nor pun harus ikut mencari ikan di sungai bersama Udin. Udin yang sudah dibutakan hatinya semakin jahat kepada Nor, bahkan dia pun menjadikan Nor sebagai tulang punggung di keluarga itu. Sedang si istri kedua bersama anak-anak tirinya ini hanya bersantai di rumah. Wanita ini memberikan anaknya ubi karena seharian tidak mendapatkan makan dari istri kedua itu. Dengan wajah yang sedih, wanita ini mengamati anaknya itu. Keesokan harinya, wanita ini hendak pergi bersama Udin ke sungai. Tapi dia tiba-tiba saja merasa sakit. Maka terpaksalah Nor yang menggantikannya. Lalu berangkatlah Nor dan Udin ini ke sungai untuk mencari ikan. Setelah seharian mencari ikan, ternyata mereka hanya mendapat satu ikan saja. Udin sedikit kesal, lalu dia pun berhenti untuk makan. Nor yang lapar juga ikutan makan. Saat tengah makan, terjadilah perdebatan di antara keduanya. Di sini Udin menyalahkan Nor. Dia menganggap Nor telah membawa sial, sehingga mereka tidak mendapatkan ikan yang banyak. Nor membantah itu, tapi Udin tetap menyalahkannya. Dia lalu meminta Nor berhenti makan dan menyuruhnya untuk mengayuh perahu itu. Dengan perasaan hancur, Nor mengayuh perahu itu hingga sampailah mereka di tepi sungai. Udin pun bangun dan dia pun merasa kesal karena keranjang itu hanya ada satu ikan saja. Kesedihan Nor pun semakin bertambah lagi ketika sampai di rumah itu. Dia harus menyaksikan anaknya disiksa oleh si wanita itu. Dengan berlari, Nor memeluk anaknya, dan si Udin pun menanyakan mengapa wanita itu memukuli anaknya. Dengan bekal kelicikan yang dia miliki, wanita ini mengatakan jika anaknya itu malas-malasan, jadi dia terpaksa memukulnya. Udin yang lelah lalu diajak masuk oleh si wanita itu, dan Nor pun tampak mengobati luka memar di tangan anaknya itu dengan berlinangan air mata. Nah, saat tengah malam, anak ini tiba-tiba bermimpi buruk. Dalam mimpinya itu, dia melihat sang ayah menghabisi ibunya. Dengan sangat ketakutan, anak ini bangun, dan Nor yang menyadari anaknya bermimpi buruk langsung menenangkannya dan kembali mengajaknya tidur. Keesokan paginya, Udin dan Nor kembali ke sungai untuk mencari ikan. Saat berpamitan, anak ini begitu risau dan mengkhawatirkan ibunya. Dia merasakan ada firasat yang buruk akan terjadi pada ibunya itu. Dan saat di sungai, si Udin dan Nor pun segera mencari ikan. Tapi lagi-lagi ikan tak satu pun yang menyangkut di jaring itu. Udin yang kesal memarahi Nor dan lagi-lagi menyalahkan Nor. Dia terus-terusan menganggap Nor sebagai pembawa sial. Nor yang mendengar tuduhan itu membela dirinya dan menanyakan apa salahnya sehingga si suaminya ini sangat benci kepadanya. Percekcokan itu pun berlanjut hingga Udin memukul kepala Nor sampai jatuh. Saat terjatuh, Nor berpegangan ke perahu itu, tapi Udin ini bukannya sadar dan membantu Nor, dia malah semakin memukuli Nor dan hingga Nor ini tenggelam dan meninggal. Saat Nor tenggelam, Udin baru sadar dan mencari-cari Nor. Dia lalu bergegas pulang. Semua orang pun jadi heran mengapa Udin pulang sendirian. Wanita itu pun menanyakan keberadaan Nor. Udin dengan takut mengatakan bahwa Nor telah meninggal tenggelam di sungai. Anak malang ini teriak kencang memanggil-manggil ibunya. Namun sekuat apapun dia teriak, si ibu tidak akan pernah kembali. Anak malang yang sedih ini pun lari kembali pulang. Dia dengan sedih menanyakan keberadaan sang ibu kepada ayah ini. Tapi wanita jahat ini malah memarahinya dan mengusirnya. Anak malang ini pun kembali lagi ke sungai. Dia menunggu sang ibu di sana sampai tertidur, dengan harapan ibunya akan kembali menemuinya. Sampai sore hari sang ibu tak kunjung pulang. Ketiga orang ini pun melihat anak malang itu tergeletak
tergeletak di tepi sungai. Mereka mencoba mengamatinya. Dengan perasaan was-was jika sesuatu terjadi padanya, mereka terus mengamati anak itu. Akhirnya anak ini pun diminta ibunya untuk pergi mengambil air. Setelah dapat, anak ini menyiramkannya ke wajah si anak malang itu. Dia pun akhirnya bangun. Dalam kesedihannya, anak itu malah dihardik dan dicaci, lalu diperintahkan wanita itu untuk pulang. Saat tengah malam, anak ini tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan ibunya. Lalu dia pun lari ke sungai mencari si ibu. Sedang di sisi lain, kedua suami istri ini ketakutan karena arwah Nur datang menghantui keduanya. Paginya, kedua pasangan ini terlihat babak belur. Lalu si wanita ini pun mendatangi dukun. Di sana dia meminta perlindungan kepada si dukun. Dukun itu pun akhirnya mengunci arwah Nur ke dalam boneka itu. Hari terus berlalu. Selepas kepergian sang ibu, anak ini hidupnya semakin menderita. Setiap hari dia harus menerima berbagai siksaan dari ibu tiri dan saudara-saudara tirinya. Nah, karena tiap hari harus disiksa, anak ini pun mendatangi kakeknya. Di sana dia mengadukan segala perlakuan yang dia terima dari si ibu tiri dan saudara-saudara tirinya. Dia pun melaporkan bahwa ibunya telah hilang. Mendengar itu, paman ini dengan sangat emosi mendatangi Udin dan keluarganya. Dia memarahi Udin dan memberikan peringatan kepadanya. Paman ini memperingatkan mereka jika masih berlaku buruk pada anak itu, maka mereka akan menerima akibatnya. Namun sayangnya peringatan itu tak merubah sikap mereka. Sampai besar anak itu terus disiksa dan diperlakukan buruk. Nah, dari film ini akhirnya kita dapat mengambil pelajaran bahwa tipu daya atau godaan wanita itu sangat besar. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai terperdaya karena dapat menghancurkan hidupmu. Terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Mimin doakan semoga sehat selalu. Thank you.